Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo sama-sama kita rindu agar hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, ya kan? Sekalipun mungkin kita belum bertemu dengan orang-orang tersebut, tapi saya percaya ketika firman disampaikan ada berkat-berkat Tuhan, ketika firman disampaikan ada kuasa dinyatakan dalam kehidupan seseorang. Karena itu, ayo dia siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga apa yang memberkati kita juga dapat memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap hari demi hari yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena pertolongan Tuhan, semua anugerah Tuhan, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus campur tangan dalam perenungan hari ini sehingga kami mengerti akan kebenaran, akan firman-Mu dan firman-Mu yang menyelamatkan kami, firman-Mu berkuasa dan firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita sudah ada dalam Mazmur pasal yang ke-126. Di dalam Mazmur 126 di ayat yang pertama, pemazmur katakan seperti ini, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Perhatikan perkataan pemazmur ini saudaraku, ketika Tuhan memulihkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ada waktu Tuhan di mana hal ini juga disampaikan kepada kita. Ketika waktu saya dipulihkan. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan setiap orang. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan seluruh aspek kehidupanmu. Ada waktunya. Ketika, kapan itu? Itu kedaulatan Tuhan. Tapi bagian kita adalah yang kita tahu ada waktunya ketika Tuhan memulihkan keadaan saya. Maka saya akan bersorak-sorai. Ketika Tuhan buat sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya, maka saya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kapanpun waktunya itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi ada waktunya, sama-sama bilang sama saya, ada waktu saya akan dipulihkan Tuhan. Tetapi masalahnya sekarang adalah kita seringkali tidak sabar gitu. Seringkali kita tidak sabar, akhirnya kita cari jalan pintas. Seringkali kita tidak sabar, akhirnya kita mengeluh bersungut-sungut. Yang seharusnya cepat kita mendapatkan pemulihan. Tetapi karena Tuhan lihat kita mengeluh, Tuhan lihat kita bersungut-sungut, maka pemulihan itu adalah pembentukan kita. Semakin diperlambat. Kenapa saya bilang semakin diperlambat? Karena Tuhan mau dewasa setiap kita. Tuhan mau setiap kita mengalami pendidikan, melewati masa-masa, fase-fase di mana kita harus menjalani kesulitan, menjalani padang gurun dalam hidup setiap kita. Karena Tuhan Yesus juga katakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kita yang tetap setia mengiring Tuhan, kita tetap terus berpegang kepada Tuhan, kita yang tetap terus percaya kepada Tuhan, kita akan melihat ada satu waktu Tuhan akan memulihkannya. Saudaraku, kita terus berdoa, betul kita terus berdoa. Karena kalau sampai hari ini Tuhan belum pulihkan kita, why? Kenapa? It's okay. Yang penting Tuhan kasih saya kekuatan untuk melewatinya. Yang penting Tuhan beri saya penghiburan untuk saya bisa menghadapinya. Apapun yang kita hadapi, saya percaya tergenapi firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan kita, maka kita akan melihat kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 30, ayat yang ketiga. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Sama-sama bilang sama saya, waktu Tuhan akan datang. Waktu Tuhan akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memiliki. Kapan? Ada waktunya. Akan datang waktunya. Tetapi itu masih di depan sana, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita nggak bisa melihat. Kapan hal itu terjadi adalah tergantung saudara dan saya. Kapan kita mau dewasa, kapan kita siap dibentuk, kapan kita siap menjalani hari-hari yang Tuhan sedang izinkan dalam proses kehidupan kita. Untuk kita semakin dewasa.
Karena padang gurun, kesusahan, pendidikan ilahi, pendidikan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan agar kita semakin kuat, agar kita semakin bertumbuh, agar kita semakin dewasa. Tetapi ada waktunya ketika Tuhan lihat, oh anakku sudah mulai dewasa, oh anakku udah mulai lurus jalan-jalannya, aku akan pulihkan keadaannya. Disitulah kita waktunya kita melihat pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita menantikan waktu kita dipulihkan Tuhan, yang pertama berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Jangan cari pertolongan ke tempat-tempat yang lain. Tetap berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dalam kita menantikan waktu untuk kita dipulihkan, yang pertama berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam kita menantikan waktu untuk kita dipulihkan, tetap terus memiliki komunitas yang takut akan Tuhan. Jaga komunitas kita. Karena ketika kita mengalami masa-masa sukar, mengalami masa-masa sulit, ketika kita mengalami masalah, kalau kita tidak memiliki komunitas yang takut akan Tuhan, kita akan terhilang. Pelan tapi pasti kita akan tergerus oleh orang-orang yang membawa kita, mengajak kita mengambil jalan pintas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di luar sana juga ada tawaran-tawaran si jahat untuk menawarkan jalan pintas buat setiap kehidupan kita. Tapi tetaplah nantikan Tuhan. Yang pertama berdiam diri di hadapan Tuhan. Tetap nantikan Tuhan. Tetap nantikan Tuhan. Alkitab katakan orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua, dalam kita menantikan waktu Tuhan memulihkan kita, miliki komunitas yang takut akan Tuhan. Ini penting saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena ketika engkau memiliki komunitas yang takut akan Tuhan, kau akan dapatkan kekuatan. Tuhan pakai orang-orangnya di dalam komunitas takut akan Tuhan untuk memberikan kau pengharapan, untuk mendoakanmu, untuk memberikan kau kekuatan. Ada waktu Tuhan akan memulihkan kita, tapi bagian kita harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, ketika kita menantikan waktu untuk kita dipulihkan, yang pertama tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, miliki komunitas yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, pastikan tetaplah engkau hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam engkau menantikan jawaban Tuhan, tetaplah engkau datang memuliakan Tuhan. Engkau beribadah, jangan jauhkan diri kita daripada persekutuan. Dengan demikian iman kita semakin kuat. Dengan demikian fokus hidup kita bukan lagi menantikan jawaban Tuhan, tetapi fokus hidup kita bagaimana saya memuliakan Tuhan. Tanpa engkau sadari, ketika engkau fokus memuliakan Tuhan, Tuhan akan menjawab doamu satu persatu. Tuhan akan memulihkan kehidupanmu satu persatu. Dan Tuhan akan membukakan jalan hidupmu satu persatu. Ketika fokusmu bukan lagi kepada masalah, tapi fokusmu bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan, bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan, bagaimana saya mau dipakai oleh Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun setiap kita berada, ayo. Tuhan pasti akan pulihkan hidup kita. Tapi yang terpenting sekarang, apakah ketika Tuhan memulihkan hidup kita, apakah kita sudah benar-benar ikut Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah hidup dewasa dalam iman kepada Tuhan? Atau kita masih jatuh bangun, dan selama kita masih jatuh bangun, maka Tuhan akan memperpanjang. Saya sebut bahasa saya, memperpanjang masa kontrakmu saudaraku, untuk masuk dalam proses demi proses. Karena itu cepatlah bertindak dewasa, cepatlah bertumbuh dewasa, maka engkau akan lihat waktu Tuhan memulihkanmu akan nyatakan dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami percaya sampai hari ini Tuhan, Engkau sedang merangkai setiap jalan-jalanmu yang sempurna, untuk membuat kami semakin hari semakin dewasa. Dan pada akhirnya kami akan lihat pemulihan demi pemulihan dalam hidup kami terjadi. Dan kami bersyukur setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada saja rema yang kami dapati. Dan hari ini kami diingatkan bahwa ada waktu Tuhan memulihkan keberadaan kami. Ada waktu Tuhan di mana Tuhan membebaskan setiap kami daripada keterikatan. Ada waktu Tuhan di mana kami melihat jalan-jalan Allah dibukakan dalam hidup kami. Tapi biarlah hal ini menjadi hal di mana kami harus membentuk karakter kami. Kami harus mendewasakan iman kami agar kami tetap terus berpandang kepada Tuhan dan menantikan Tuhan. Untuk tetap terus berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk tetap terus memiliki komunitas yang takut akan Tuhan. Dan untuk tetap terus datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umatmu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Izinkan umatmu melihat ketika mereka dipulihkan dan sukacita Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bilurmu menyembuhkan. Disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang terikat, terbelenggu dilepaskan dalam nama Yesus.
sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap nantikan Tuhan, karena ada waktu Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Tetap nantikan Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita.